Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 16. Melanjutkan cerita sebelumnya. Zhou Liren membungkuk dan berkata, bawahan harus mengingat ajaran tuannya, dan mereka akan berubah pikiran dan berperilaku lagi di masa depan. Iya, kamu bisa kembali ke dinasti leluhur Sisu. Tan Yun berkata, setelah kembali, yang bisa mengetahui keberadaan Yun Si dan saya hanya Dao King. Tidak ada yang tahu, termasuk Kaisar Sisu, mengerti. Bawahan mengerti. Zhou Liren dengan hormat berkata, Tuan, kemana Anda dan putri ketujuh akan pergi jika Anda tidak kembali? Laut iblis berbahaya, dan bawahan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menjaga Yun Si, kata Tan Yun. Tuan, putri ketujuh jaga, dan bawahan pensiun, kata Zhou Li, menghilang ke langit dengan emosi yang melonjak. Bagi Zhou Liren, bertemu dengan Tan Yun merupakan berkah terselubung. Setelah Zhou Liren pergi, Tan Yun membawa Shenzhou ke cincin leluhur, dan kemudian mengorbankan menara ruang dan waktu yang diberikan Fang Zixi kepadanya untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat, setelah jiwa Tao Hongmeng yang terkena serangan balik pulih, Tan Yun melangkah keluar dari menara, mengambang di kehampaan. Yun Si, kamu bisa memasuki menara, kata Tan Yun. Saya tidak. Yun Si menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan Qian Qianyu, dan tersenyum ringan, aku ingin kamu membawaku terbang. Aku ingin tetap di sisimu dan tidak tinggal di menara. Tan Yun tersenyum sedikit, memegang tangan giok tanpa tulang Yun Si, dan segera, keduanya melakukan teknik penyamaran. Wajah Yun Si masih penuh bopeng. Apakah kamu siap? Suara Tan Yun sangat lembut. Baik, Yun Si menganggukkan kepalanya dan dipimpin oleh Tan Yun. Matanya yang indah menunjukkan kebahagiaan. Sekarang kita sudah siap, ayo berangkat. Wow! Tan Yun memimpin Yun Si, rambutnya menari, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia mengarungi lautan sihir. Waktu berlalu, 20 tahun kemudian. Awalnya, Tan Yun biasa mengemudikan Shenzhou selama 30 tahun sebelum mencapai area terlarang di tengah Laut Iblis, tetapi setelah dia memimpin Yun Si terbang, hanya butuh 20 tahun. Saat tiba di pinggiran area terlarang Laut Iblis, lautan luas di bawahnya sehitam tinta. Melihat ke bawah ke laut hitam yang dalam di bawah, Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi. Tan Yun merasakan kegugupan Yun Si, dan berkata dengan suara rendah, jangan takut, aku punya segalanya. Ya, Yun Si berkata, dia tidak tahu apa yang dia temukan. Tiba-tiba, wajahnya pucat dan tubuhnya yang halus menggigil. Tetesan keringat menetes dari dahi mulus Yun Si. Dia melihat ke bawah ke laut di bawah dengan ngeri, dan dia terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun, yang sedang terbang, memperhatikan gejala Yun Si dan segera berhenti terbang, memegangi wajah Yun Si yang pucat dan menakutkan, dan dengan gugup berkata, Yun Si, ada apa denganmu? Di mana tidak nyaman? Tubuh halus Yun Si bergetar hebat, dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, dan berkata dengan gemetar, aku takut. Yun Si, jangan takut ada aku. Tan Yun memeluk tubuh gemetar Yun Si dengan erat dan bertanya, katakan padaku, ada apa? Tan Yun, lihat laut di bawah. Yun Si berkata dengan ngeri. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa laut masih gelap gulita dan tidak ada yang aneh. Tan Yun mengerutkan kening, Yun Si, tidak ada apa-apa. Tidak, Yun Si dengan gemetar meninggalkan lengan Tan Yun. Saat dia melihat ke bawah dengan wajah pucat, dia menjerit ketakutan, Ya, Tan Yun, lihat itu. Yun Si tampak sangat ketakutan, berteriak serak. Tan Yun tiba-tiba menunduk dan melihat ke bawah, tapi tetap tidak melihat apapun. Tapi di mata Yun Si berbeda. Di hadapannya, pemandangan yang sangat menyeramkan muncul di laut di bawah. Tapi di air gelap di area terlarang lautan iblis, wajah seorang wanita muncul. Wajah wanita itu besar dan pucat, tapi meski begitu,
dia masih bisa melihat bahwa itu adalah wajah yang menakjubkan. Namun yang membuat orang merasa takut dari lubuk hati yang paling dalam adalah wanita tersebut memiliki sepasang pupil darah, dan rambutnya penuh dengan rambut panjang yang mengambang di air yang gelap seperti darah. Air yang gelap, wajah pucat wanita itu, sepasang pupil darahnya, dan rambut merah panjang semuanya membuat gambaran yang menakutkan. Namun, Tan Yun tidak bisa melihat, tidak ada yang terlihat kecuali air yang gelap gulita. Tapi Yu Yunsi benar-benar melihatnya. Yunsi, ada apa denganmu? Tan Yun tampak khawatir, tidak ada apa-apa di bawah. Ya, sungguh. Tan Yun, kamu percaya padaku. Yu Yunsi sangat ketakutan hingga dia gemetar, lihat, dia masih di laut. Dia pucat, dia memiliki sepasang pupil darah, dan bahkan rambutnya yang panjang seperti darah. Tan Yun, aku sangat takut, ah. Dalam teriakan keras Yu Yunsi, dia menemukan wanita dengan pupil darah, mengawasinya. Dia ketakutan, Tan Yun, bawa aku pergi. Cepat. Tan Yun tidak terlalu banyak berpikir, mengambil Yu Yunsi yang ketakutan, dan terbang mengitari tepi laut terlarang. Yu Yunsi yang berada di pelukan Tan Yun tiba-tiba memiliki kenangan masa kecil. Ketika dia masih muda, dia sering mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi buruk, itu adalah laut yang gelap dan wajah wanita cantik berwajah besar itu. Ketika dia masih kecil, Yu Yunsi tidak dapat mengingat berapa kali dia terbangun dalam mimpi buruk. Setiap kali saya bangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuh saya, setiap saat. Apakah itu hanya mimpi atau fantasi? Saya tidak pernah mengalami mimpi buruk ini selama ribuan tahun, tetapi mengapa saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini? Ketika Yu Yunsi gemetar dalam pelukan Tan Yun, suara serak seorang wanita terdengar di benaknya, apakah kamu Sier? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah putri satu-satunya dari gadis iblis saudara perempuanku, dan kamu memiliki darah iblis paling murni di laut iblisku. Sier, ingatlah bahwa kamu adalah iblis, kamu bukan manusia, dan kamu adalah putri dari putri penyihir. Cepat atau lambat, darah iblis di tubuhmu akan membuka segelnya. Bibi, aku akan menunggumu kembali di wilayah iblis yang ganas di tanah terlarang di lautan iblis. Ketika suara serak perempuan yang tersisa di benak Yu Yunsi terputus, Yu Yunsi jatuh koma di pelukan Tan Yun. Pada saat ini, wajah wanita di laut iblis menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Yunsi, Tan Yun yang menggendong Yu Yunsi terlihat cemas, dan buru-buru melepaskan kesadarannya untuk memeriksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega dan menemukan bahwa dia baru saja pingsan dan tidak apa-apa. Tan Yun terbang dengan Yu Yunsi di pelukannya, dan berkata dengan suara curiga, Yunsi berkata bahwa ada wajah besar seorang wanita di laut, tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya? Jika dia adalah ilusi, seharusnya tidak. Dia sudah menjadi lapisan ke-6 dari ranah Dewa Tao. Bagaimana dia bisa bingung apakah dia ilusi atau nyata? Kenapa ini? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Tan Yun tidak dapat memahaminya. 4 jam kemudian, senja. Cahaya matahari terbenam memantulkan langit merah, yang sangat indah, tetapi laut di bawah Tan Yun masih dalam dan gelap gulita. Keindahan cahaya matahari terbenam tidak sesuai dengan perairan laut iblis. Tiba-tiba, Tan Yun tersenyum dan menemukan bulu mata Yu Yunsi di lengannya berkibar, dan dia perlahan membuka matanya yang indah. Yunsi, bagaimana? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tanya Tan Yun prihatin. Itu hanya sakit kepala, Yu Yun berkata, menemukan bahwa dia dipegang oleh Tan Yun, pipinya diwarnai awan, dan suaranya seperti nyamuk, aku baik-baik saja, turunkan aku. Oh bagus. Tan Yun tersenyum canggung, menurunkan Yu Yunsi, dan bertanya sambil terbang, Yunsi, setelah kamu tidak sadarkan diri, laut di bawah masih berupa air laut, tidak ada yang aneh. Tapi, aku benar-benar melihatnya. Wajah Yu Yunsi sedikit pucat, dan matanya sedikit ngeri. Saya juga mengetahui bahwa dia memperhatikan saya setelah itu dan mengatakan sesuatu kepada saya. Pada saat ini, Yu Yunsi mengingat suara di benaknya, jangan takut, Sier, aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah putri satu-satunya dari putri iblis saudara perempuanku, dan kamu memiliki darah iblis yang paling murni di tubuhmu. Sier, ingatlah bahwa kamu adalah iblis, kamu bukan manusia,
dan kamu adalah putri dari putri penyihir. Cepat atau lambat, darah iblis di tubuhmu akan menembus segel. Bibi, aku akan menunggumu kembali di jurang iblis di tanah terlarang laut iblis. Pada saat ini, Tan Yun menyela pikirannya. Yunsi, apa yang dia katakan padamu? Aku, Yu Yunsi menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat, pikiranku sangat bingung. Bukan karena Yu Yunsi lupa, tapi dia khawatir dia benar-benar iblis, dan Tan Yun akan membencinya saat itu. Jika otakmu kacau, istirahatlah dan berhenti memikirkannya, kata Tan Yun dengan prihatin. Ya, Yu Yunsi menganggukkan kepalanya, lalu menutup matanya. Pada saat ini, hal-hal yang tidak dapat dipahami yang tak terhitung jumlahnya menghantui pikirannya. Dia mengatakan bahwa aku adalah putri dari gadis penyihir, dan dia adalah bibiku. Mengapa dia mengatakan itu? Tapi itu tidak benar. Ibuku adalah mantan permaisuri Sisu, bagaimana dia bisa menjadi putri iblis? Jika apa yang dia katakan itu benar, apa yang terjadi? Memikirkan hal ini, Yu Yunsi mengambil keputusan. Setelah kembali ke dinasti leluhur Sisu di masa depan, dia akan meminta tuan dan kakeknya untuk mencari tahu misteri pengalaman hidupnya sendiri. Pada saat ini, Yu Yunsi curiga bahwa jika ibunya benar-benar putri iblis, tidak mungkin ayahnya tidak mengetahuinya, tetapi ayahnya tidak pernah mengatakan bahwa pasti ada alasannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak bertanya kepada Kaisar Sisu setelah kembali ke dinasti leluhur Sisu di masa depan. 2 jam kemudian, kepalanya penuh dengan bintang, dan bulan tertanam di langit. Yu Yunsi, yang dipimpin oleh Tan Yun untuk terbang, perlahan membuka matanya yang indah dan menatap Tan Yun dengan mata yang rumit, dan ada lebih banyak keengganan dalam kerumitannya. Ada apa? Tatapan seperti ini menatapku, seolah-olah aku akan mengambil bagian dalam hidup dan mati. Tan Yun bercanda. Tan Yun, bisakah kamu menjawab salah satu pertanyaanku dengan serius? Yu Yunsi memandang Tan Yun dengan tatapannya mengalir. Melihat penampilan serius Yu Yunsi, Tan Yun menyingkirkan senyumnya, katamu. Apakah menurutmu aku orang yang baik? Yu Yunsi bertanya. Bodoh. Tan Yun berkata dengan tulus, tentu saja kamu orang yang baik. Kalau begitu beritahu aku orang seperti apa aku ini? Yu Yunsi bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, dalam perjalanan ke neraka kuno, Tuan Muda Sekte Elysium mendambakan kecantikanmu. Kamu lebih suka pergi ke lautan api dan mati, dan menjaga kesucianmu, yang menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang kuat dan baik. Meskipun kamu terkadang sedikit sombong, tetapi kamu adalah wanita yang baik hati, murni dan bijaksana. Ditambah penampilan kecantikan pertama di dinasti leluhur Sisu Anda, Yu Yunsi, saya serius memberitahu Anda bahwa Anda hampir sempurna. Mendengarkan evaluasi Tan Yun, Yu Yunsi memikirkan desas-desus bahwa begitu darah ajaib di tubuhnya menembus segel, dia akan menjadi haus darah dan menjadi iblis, dan air mata memenuhi matanya yang indah. Yunsi, kamu tidak akan tergerak untuk menangis, kan? Tan Yun tahu bahwa Yu Yunsi sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dengan sengaja menggodanya, tidak. Tan Yun, jangan tertawa. Yu Yunsi mengerutkan bibirnya dan menatap Tan Yun, seolah dia ingin melihat ke dalam hati Tan Yun. Tan Yun, jika suatu hari aku berubah menjadi iblis, masuk ke jalan iblis, bukan manusia, apakah kamu akan membenciku? Apakah kamu akan menjauh dariku, dan bahkan membunuhku dengan cara yang benar? Mendengar ini, Tan Yun terkejut karena Yu Yunsi mengatakan hal-hal ini secara tiba-tiba, tetapi dia tetap berkata dengan jujur, Yunsi, apakah kamu seorang iblis atau manusia? Kamu adalah temanku. Dalam hatiku, baik iblis maupun manusia adalah makhluk. Tidak ada yang namanya kejahatan bagi iblis dan kebaikan bagi manusia. Beberapa makhluk memiliki kulit yang bagus dan menyebut mereka manusia, tetapi mereka tidak sebaik iblis. Tidak ada yang mutlak baik atau buruk dalam segala hal di dunia, dan tidak ada benar dan salah yang tak terelakkan. Apakah Anda seorang iblis atau manusia? Anda semua konyol, dan teman saya Tan Yun di dunia leluhur tertinggi sulit untuk menyerah. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, hati Yu Yunsi melonjak, jika suatu hari aku benar-benar menjadi buruk, menjadi berdarah dingin, dan menjadi haus darah, maukah kau membunuhku?
Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika suatu hari kamu menjadi iblis, menjadi haus darah dan kehilangan alasan untuk membunuh, aku pasti akan melakukan segalanya untuk menghentikanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi berdarah dingin, membiarkanmu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Setelah mendengar ini, Yu Yunsi bergegas ke pelukan Tan Yun dan memeluknya erat-erat. Tan Yun, memilikimu sebagai teman adalah berkah hidupku untuk Yu Yunsi. Ketika Tan Yun tersenyum sedikit, Yu Yunsi meninggalkan pelukan Tan Yun dan tersenyum. Oke, suasana hatiku jauh lebih baik, tapi Tan Yun, kamu harus ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kalau tidak, suatu hari aku benar-benar menjadi iblis, tetapi jika kamu tidak membantuku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tan Yun tersenyum dan mengangguk, mengeluarkan jarinya dan menggaruk hidung cantik Yu Yunsi, dan berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, Yu Yunsi secara proaktif mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan Tan Yun. Tan Yun meremas tangannya, meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Zhou Liren tiba di kota leluhur Shizu, berhasil memasuki rumah putri ketujuh, menemukan Dao Xing, dan memberitahukan keberadaan Tan Yun dan Yu Yunsi. Sejak minggu ini, dia telah melayani sebagai kepala diaken dari rumah putri ketujuh. Selama lebih dari 500 tahun, Tan Yun dan Yu Yunsi telah melewati tepi area terlarang Laut Iblis dan tiba di perairan benua Dewa Dongsu. Selama lebih dari 500 tahun, Tan Yun dikepung oleh 16 gelombang perampok laut yang ingin membunuh dan mencuri harta. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh dengan kejam oleh Tan Yun. Mengenai musuh, Tan Yun telah berjalan jauh dari alam fana dari ratusan ribu tahun yang lalu hingga saat ini, dan dia tidak tahu apa maksudnya berbelas kasih. Tan Yun selalu kejam saat berhadapan dengan musuh. Setelah para bandit ini dibunuh oleh Tan Yun, properti mereka secara alami menjadi miliknya. Sekarang berbagai tingkatan batu leluhur di tubuh Tan Yun, jika diubah menjadi batu leluhur terbaik, sudah mencapai ratusan miliar. Namun, dibandingkan dengan Menara Panjun yang menghabiskan 10.000 batu leluhur tertinggi dalam satu hari, ratusan miliar batu leluhur tertinggi masih terlalu sedikit. Selama penerbangan, Yu Yunsi melihat ekspresi cemberut Tan Yun dan menghibur, masih ada 460 tahun tersisa sejak Fu Chashu memberi saudara Sen. Saya melihat peta, dan Anda kecepatannya cukup untuk mencapai. Jangan terlalu khawatir, saudari Sen dan yang lainnya akan baik-baik saja. Ya, Tan Yun mengangguk, memimpin Yu Yunsi untuk terus terbang.